Hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF U19. Waduh, kok bisa? Mantan pemain Ajax kena karma karena tolak Timnas Indonesia. Tanggapan pengamat sepak bola soal Timnas Indonesia U19 pakai pemain keturunan. Mengejutkan, Erick Thohir konfirmasi kehadiran Maarten Paes. Ini yang dikatakan Erick Thohir. Saksikan beritanya sampai selesai ya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF U19. Alhamdulillah, baru saja Timnas Indonesia melakukan pertandingan melawan Filipina. Pertandingan tersebut terlihat menarik, kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Semoga saja apapun hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina ini tadi bisa menjadi pelajaran untuk Timnas Junior kita agar dapat berkembang di Timnas Senior nanti. Adapun hasil pertandingan tadi bisa Anda lihat di judul berita maupun di sosial media lain. Tetap semangat Timnas Indonesia! Erick Thohir respon soal Maarten Paes bisa bela Timnas Indonesia bulan September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan terkait kabar bahwa Maarten Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo saat berkunjung ke Kendal, Jawa Tengah pada Minggu 14 Juli 2024. Menpora menyatakan bahwa Maarten Paes kemungkinan bisa bermain untuk Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan September. Setelah Dito mengungkapkan hal tersebut, kabar ini langsung menjadi perhatian para pecinta sepak bola Indonesia yang sangat berharap Paes dapat memperkuat Timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, pengamat sepak bola Roni Pangemanan langsung menghubungi Erick Thohir untuk menanyakan kebenarannya. Saya coba kontak langsung Pak Erick menanyakan apakah benar seperti yang disampaikan Pak Dito, ujar Roni di YouTube pribadinya pada Rabu 17 Juli 2024. Erick Thohir menjawab bahwa belum ada kepastian apakah Maarten Paes bisa bermain pada bulan September. PSSI masih berusaha agar kiper berusia 26 tahun tersebut bisa segera membela Timnas Indonesia. Saya tanya, selamat malam Pak Ketua, apa benar Maarten Paes main bulan September? Saya kirim pesan ke beliau pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Beliau jawab pukul 22.35 waktu Indonesia Barat, belum bisa, dia (Maarten Paes masih diusahakan, jelas Roni. Namun Bung Ropan yakin bahwa Paes bisa bermain di bulan September. Kalau belum bisa main pada September, mungkin Oktober. Kalau tidak bisa Oktober, mungkin November. Yang penting dia (Maarten Paes bisa mendapatkan hak bermain di Timnas Indonesia, tambah Bung Ropan. Saat ini yang paling penting menurut Bung Ropan adalah bahwa Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak Selasa 30 April 2024. Sekarang tinggal perpindahan federasi saja yang masih alot, pungkasnya. Tanggapan pengamat sepak bola soal Timnas Indonesia U19 pakai pemain naturalisasi. Timnas Indonesia U19 akan mengandalkan pemain naturalisasi Jens Raven untuk berlaga di Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Pengamat olahraga Fritz Simanjuntak memberikan pandangannya tentang fenomena ini. Naturalisasi bukanlah hal baru bagi PSSI. Sejak lama banyak pemain asing yang dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun sejak era Ketua Umum PSSI Mochammad Iryawan dan Erick Thohir, PSSI lebih fokus pada pemain yang memiliki darah Indonesia untuk mempercepat proses naturalisasi.
Menurut undang-undang, pemain tanpa keturunan Indonesia harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut untuk bisa dinaturalisasi. PSSI tidak hanya melakukan naturalisasi pada pemain senior, tetapi juga pada pemain muda. Contohnya Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya dibatalkan di Indonesia. Ketiga pemain ini kini lebih sering bermain untuk timnas senior. Pemain muda terbaru yang dinaturalisasi adalah Jens Raven, striker berusia 18 tahun dari klub FC Dordrecht yang resmi dinaturalisasi pada 27 Juni lalu. Ia menjadi andalan pelatih Indra Syafri untuk timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Setelah sebelumnya memperkuat timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 di Prancis. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang perlu atau tidaknya menggunakan pemain naturalisasi di timnas kelompok umur, mengingat tujuan turnamen usia muda adalah pembinaan, bukan prestasi. Fritz Simanjuntak menyatakan bahwa menggunakan pemain naturalisasi di timnas kelompok umur sah-sah saja. Ia menambahkan bahwa Indonesia belum memiliki kompetisi yang mumpuni untuk menghasilkan pemain top secara konsisten. Kualitas liga kita masih harus ditingkatkan. Untuk mencari pemain-pemain bagus, saya rasa boleh saja menggunakan naturalisasi, kata Fritz. Namun Fritz menekankan bahwa PSSI harus tetap memperhatikan kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia. Naturalisasi seharusnya tidak menjadi jalan pintas untuk meningkatkan prestasi timnas tanpa memperbaiki liga. Sambil membenahi kompetisi, saya pikir federasi boleh melakukan naturalisasi pemain, jelas Fritz. Timnas Indonesia U19 akan menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2024 di Surabaya yang berlangsung pada 17 hingga 29 Juli 2024. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Mantan pemain Ajax kena karma karena tolak timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa, terutama di Belanda. Beberapa berhasil, namun banyak juga yang gagal dan nasibnya tidak jelas. Salah satu pemain yang nasibnya tidak jelas adalah Jesper ter Heide. Pada usia 25 tahun, Jesper saat ini tidak memiliki klub seperti yang tercatat di data Transfermarkt pada Senin 15 Juli 2024. Ini bukan pertama kalinya Jesper tanpa klub. Pada 2023, setelah dilepas oleh SC Cambuur, Jesper juga tidak memiliki klub. Kemudian pada 15 Maret 2023, ia bergabung dengan klub CF La Nucia yang berkompetisi di kasta keempat Liga Spanyol. Namun perjalanan Jesper di La Nucia berakhir pada 1 Januari 2024. Sejak dilepas oleh CF La Nucia, Jesper masih berstatus tanpa klub. Padahal dulu ia digadang-gadang bisa membela timnas Indonesia. Jesper pernah bermain di Akademi Ajax, membela tim U17 hingga U21. Jesper hanya tampil dalam 2 pertandingan bersama tim U19 Belanda, yaitu melawan Portugal dan Finlandia pada 2017. Bahkan akun Instagram Jesper yang dulu aktif kini tidak lagi ditemukan. Jesper pernah mengungkapkan bahwa selain berdarah Indonesia, ia juga memiliki keturunan Korea Selatan, negara asal pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Saya merasa nyaman dengan siapa saya. Orang-orang kadang bertanya siapa saya sebenarnya dan saya selalu tertawa dan berpikir, saya merasa seperti orang Korea terutama karena fisik saya, ujar Jesper seperti dilansir dari El Football. Jesper menegaskan bahwa ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Saya belum pernah ke Korea. Ayah saya pernah ke sana tahun lalu, tapi dia tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Ibu saya yang memiliki darah Indonesia. Saya sedikit mirip dengannya. Belanda, Korea, Indonesia, saya bangga dengan itu, ungkapnya. Jesper juga menjelaskan bahwa ia memiliki nama Belanda karena pernah diadopsi oleh keluarga Belanda. Dibesarkan dengan 3 budaya yang berbeda, Jesper mengaku tidak kesulitan. Begitulah cara saya dan saudara saya dibesarkan. Anda harus menghargai orang dan memperlakukan mereka dengan hormat. Saya suka menunjukkan cara itu.
Itu juga cocok untukku, jelasnya. Ikatan saya dengan Korea lebih kuat dibanding Indonesia. Ayah lebih kental dengan Korea dibanding ibu dengan Indonesia. Jadi saya ingin bermain untuk Korea suatu hari nanti, tambah Jesper.